Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 112. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan berpikir ketika dia nanti kembali ke provinsi Kaisar, Lang Tian bisa memurnikan pil hati ungu untuk membantu Le Shaolong memperluas pengaruhnya. Dan setelah klan Xiao pindah ke dalam halaman klan Xiao, maka Xiaoyan akan memurnikan beberapa pil pemurnian Zum Zum dan juga pil cinta jiwa untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik dan juga kekuatan jiwa dari Le Shaolong serta yang lainnya, dan memungkinkan mereka untuk berkultivasi mengenai teknik terhubung api surgawi pemberian dari Kaisar Xiao pada saat itu, supaya bisa meningkatkan kekuatan tempur tim. Dan ini akan menjadi bekal tersendiri sebelum kelompok dari Xiaoyan menjelajahi reruntuhan yang ada di dalam peta yang baru saja dia satukan itu. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat itu kemungkinan pengaruhnya sudah sangat mapan, dan kemudian Xiaoyan akan melakukan debut di dalam benua Dodi ini. Adapun formula dari pil tingkat lanjutan untuk saat ini belum dibutuhkan, jadi Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu. Xiaoyan membayangkan apabila rencananya benar-benar berhasil, maka dia akan bisa menikmati kejayaan tanpa batas di dalam benua Dodi ini. Memikirkan hal seperti itu saja, pandangan mata dari Xiaoyan berbinar penuh dengan semangat. Tapi dia juga mengetahui bagaimanapun juga rencana hanyalah sebuah rencana, dan di setiap perjalanan akan penuh dengan berbagai hal yang tidak terhitung jumlahnya dan juga tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Meskipun begitu, Xiaoyan tetap semangat dalam hal ini. Sebagai seorang yang baru beberapa tahun menginjakkan kakinya di dalam benua Dodi, jika dia bisa mencapai semua hal yang dia rencanakan dalam waktu yang singkat, bukankah itu sama artinya dengan keberuntungan tingkat dewa? Xiaoyan hanya bisa membayangkan masa depannya yang cukup cerah, dan kemudian dia pun melakukan penguatan tubuh dalam kolam yang telah dimasuki pil pemurnian sumsum tulang. Ketika khasiat terakhir dari pil pemurnian sumsum ini menghilang, air yang berada di dalam kolam batu kini telah berubah menjadi sangat jernih dan tidak keruh seperti sebelumnya. Bahkan kulit dari Xiaoyan nampak cerah, tapi sebenarnya juga terlihat sangat kuat. Xiaoyan pada akhirnya membuka mata, kilatan cahaya yang cukup luar biasa terpancar dari matanya itu. Meskipun hanya sesaat, tapi hal seperti ini telah mengungkapkan kondisi dahsyat dari Doqi, roh, dan juga kekuatan jiwa di dalam tubuh Xiaoyan yang menjadi satu kesatuan. Xiaoyan pun meregangkan anggota tubuhnya, dan detik berikutnya dia melayangkan pukulan ke arah udara kosong di hadapannya. Lalu, pung! Xiaoyan terkejut dan dia mengatakan, sungguh kekuatan fisik murni yang sangat dahsyat. Pil pemurni sumsum tulang ini benar-benar luar biasa. Di dalam pukulan barusan, Xiaoyan sama sekali tidak menggunakan Doqi, tapi pukulan di udara kosong langsung menimbulkan efek dentuman yang luar biasa. Hal itu membuat Xiaoyan benar-benar puas karena pil pemurni sumsum memang tidak bisa dianggap remeh. Xiaoyan dengan penuh semangat, dia berkata, jika aku bisa berendam menggunakan pil pemurni sumsum setiap hari, betapa kuatnya tubuh fisikku. Tak lama kemudian sosok dari Zanlao muncul di samping Xiaoyan dan dia tertawa. Lumayan, benar-benar lumayan. Xiaoyan melihat pada Zanlao, lalu dia mengatakan, Zanlao, apakah sekarang aku sudah memenuhi syarat untuk menyatukan diriku dengan garis keturunan ras Xiao? Xiaoyan bertanya dengan penuh harap, matanya nampak berbinar. Zanlao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, dengan tubuh fisikmu saat ini, kau ingin menyatukan dirimu dengan garis keturunan ras Xiao? Raut wajah Xiaoyan langsung menegang dan dia berbicara, sekarang setelah aku menyerap api surgawi dan juga leluhur roh pendendam, ditambah penguatan tubuh fisik dari pil pemurni sumsum, selama periode waktu ini seharusnya sudah cukup, bukan? Zanlao hanya mendengus. Hei bocah sialan, kau memiliki 3 api surgawi dan juga 2 roh hantu di dalam tubuhmu, ditambah pil pemurnian sumsum, memang telah memperkuat tubuh fisikmu selama beberapa waktu, dan secara logika kekuatan fisikmu bahkan
bisa dibandingkan dengan ras Xiao. Tapi itu masih belum berhasil. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya. Kau sudah memuji kekuatan dan juga tubuh fisikku, tapi kenapa tidak berhasil? Berikan aku alasan yang jelas. Zanlao kemudian berkata dengan serius, hei dasar bocah sialan, lihatlah kekuatan dokimu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan dokimu yang saat ini bisa melelehkan garis keturunan ras Xiao? Xiaoyan akhirnya mengerti. Jadi maksudmu, selama kekuatan dokiku cukup, maka aku bisa melelehkan garis keturunan ras Xiao itu. Dan jika tidak, maka aku tidak akan pernah bisa menggabungkan garis keturunan ras Xiao tersebut dengan tubuhku. Zanlao menganggukkan kepalanya sambil berbicara, benar. Awalnya kupikir kau perlu menempa dirimu dengan pil pemurnian sumsum selama 1 tahun atau bahkan lebih. Tapi aku tidak menyangka kau telah mendapatkan api surgawi dan juga roh hantu ketika berada di alam ilusi, yang dimana hal ini sangat mempersingkat waktu kultivasimu. Kau sungguh beruntung. Bagaimanapun juga garis keturunan ras Xiao sama abnormalnya dengan pertahanan yang sangat luar biasa dari ras Xiao itu sendiri, membutuhkan tubuh fisik yang sangat tinggi. Meskipun Xiaoyan memenuhi persyaratan yang lainnya, demi keamanan akan lebih baik untuk melebur garis keturunan ras Xiao ketika Xiaoyan sudah berada di bintang 4 Dodi. Dan sebenarnya fakta lain yang disembunyikan oleh Zanlao adalah Zanlao sendiri belum mempersiapkan berbagai hal penting untuk bisa melakukan peleburan garis keturunan ras Xiao itu untuk Xiaoyan. Namun Zanlao tidak bisa memberitahukan Xiaoyan tentang hal ini, dan sementara dia hanya menyuruh Xiaoyan untuk menaikkan kekuatannya sampai tahap awal bintang 4 Dodi terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, meningkatkan kekuatan tidak ada salahnya, dan itu juga akan menjadi lebih aman ketika Xiaoyan melebur dengan garis keturunan ras Xiao ini. Xiaoyan dengan penuh semangat pun menimpali kata-kata dari Zanlao. Jika begitu aku akan giat berlatih dan meningkatkan level kekuatanku di dalam tempat ini. Zanlao pun menggelengkan kepalanya. Tidak. Pergi. Kembali ke ruang kultivasimu sendiri. Jangan gunakan pagoda emas ini sebagai tempat untuk menangkal kesengsaraan petir. Selama beberapa hari terakhir ini, di dalam pagoda emas terus-menerus terjadi gangguan oleh bayangan ular yang ada di puncak pagoda emas itu, dan kemudian menimbulkan suara gemuruh yang tidak ada henti-hentinya. Hal itu membuat Zanlao sangat terganggu. Apabila Xiaoyan berkultivasi menaikkan level kekuatannya di dalam tempat ini, maka dia pasti akan mengundang kemunculan kesengsaraan petir kaisar keempat, dan pasti akan menimbulkan kegaduhan di dalam pagoda emas yang akan membuat Zanlao sangat kesal. Xiaoyan pun menggerutu. Baiklah, aku akan berlatih di luar saja. Tapi apa kau harus mengusirku dengan cara yang tidak sabaran seperti ini? Zanlao, kurasa akhir-akhir ini kau sangat mudah marah. Mungkinkah kau telah mengalami menopause? Zanlao kemudian berkata, sudah, cepat pergi sana. Kau yang mengalami menopause, bukan aku. Tapi ngomong-ngomong, menopause itu apa? Xiaoyan pun cukup kaget. Ternyata Zanlao tidak mengerti arti dari menopause. Dia hanya tersenyum. Bukan apa-apa. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Zanlao tentu saja tidak memahami menopause, karena itu adalah kata-kata yang dibawa Xiaoyan dari benua Doki. Jika sampai Zanlao mengetahui arti dari hal ini, mungkin dia akan langsung menghajar Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan bertanya, oh ya Zanlao, masih ada 2 pilar cahaya di lantai teknik kultivasi yang belum diaktifkan. Ngomong-ngomong, teknik dao apa yang berada di dalam pilar cahaya itu? Zanlao kemudian berkata di dalam hatinya. Bocah ini pandangan matanya melirik ke sana kemari, bicaranya bertele-tele, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Namun Zanlao langsung menggelengkan kepalanya dan dia berbicara kembali. Kenapa kau tidak mengambilnya saja dan nanti kau akan tahu? Tapi kau hanya boleh mengambil yang ada di pilar cahaya sebelah kanan, sementara yang ada di sebelah kiri, hal itu tidak berguna bagi dirimu saat ini. Sebenarnya kau bahkan tidak akan bisa mengambil yang ada di sebelah kanan secara normal.
Jika bukan karena dirimu memiliki seni roh darah dan juga fakta bahwa kau telah mendapatkan 2 roh hantu. Xiaoyan pun bingung dan bertanya, kenapa kau mengatakan hal seperti ini? Apakah teknik Do itu berada di tingkat lanjutan? Apakah itu karena seni roh darah atau 2 roh hantu yang aku miliki? Mungkinkah teknik Do yang ada di dalam sana sangatlah kuat? Jika tidak, mengapa persyaratannya begitu tinggi? Seni roh darah sendiri sudah termasuk dalam teknik peringkat menyerupai Sain. Zanlao pun menimpali perkataan dari Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah teknik itu tingkat lanjutan atau bukan, dan aku bahkan juga tidak tahu peringkatnya apa. Kau bisa mengatakan peringkatnya sesuka hatimu. Teknik Do ini memiliki persyaratan yang sangat ketat dan bergantung pada karakter seseorang. Jika digunakan dengan baik, maka kekuatannya secara alami sangatlah kuat. Namun jika tidak digunakan dengan baik, kekuatannya hanya akan biasa-biasa saja. Tapi yang jelas, lebih baik daripada kemarahan surgawi musim semi kuningmu. Meskipun aku telah memodifikasi teknik tersebut. Xiaoyan pun menimpali, omongan macam apa itu? Tapi menurut ucapan dari Zanlao, teknik Do ini mungkin adalah teknik bertarung jiwa, dan bahkan merupakan teknik yang lebih mendalam daripada seni roh darah. Jika tidak, bagaimana mungkin terkait dengan seni roh darah dan juga roh hantu? Bahkan Zanlao juga membandingkannya dengan kemarahan surgawi musim semi kuning yang katanya masih di bawah dari teknik ini. Xiaoyan pun menahan keterkejutan di dalam hatinya yang kemudian dia berkata, "Kumohon Zanlao, berhentilah bersikap pura-pura dan beritahu pada diriku jenis teknik Do apa itu." Zanlao pun menimpali, "Jika kau menjelaskan pada diriku apa arti kata menopause, maka aku juga akan beritahukan pada dirimu teknik apa yang ada di dalam sana." Xiaoyan pun menyesal telah menyebutkan kata-kata menopause kepada Zanlao, dan kemudian dia berkata, "Zanlao, sudahlah, kau tidak serius kan?" Zanlao pun segera menimpali, "Apakah kau pikir aku sedang bercanda?" Melihat wajah Zanlao yang sangat serius, Xiaoyan pun mencari cara bagaimana menjelaskan tentang arti menopause tanpa dihajar oleh Zanlao ini. Xiaoyan kemudian berbohong kembali. "Zanlao, tolong tenang dulu yang mulia Zanlao. Sebenarnya kau salah paham. Menopause itu bukan sesuatu yang buruk. Itu merujuk pada tubuhmu yang menjalani pembaruan dan juga permajaan." Zanlao hanya menyipitkan matanya penuh dengan kecurigaan karena dia sepertinya tahu Xiaoyan sedang berbohong. Namun dia tetap diam dan Xiaoyan pun melanjutkan, "Ketika kau mengalami sebuah permajaan, maka vitalitas tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Dan ketika vitalitas ini kuat, metabolismemu juga meningkat. Maka hal itu disebut sebagai masa menopause. Ini sebenarnya adalah sebuah pujian untuk memujimu karena kau telah hidup lama namun memiliki semangat seperti anak muda." Zanlao hanya mendengus dan kemudian dia mengibaskan lengan bajunya sambil berbalik, "Bocah sialan, kau bahkan menggunakan sebutan yang mulia pada diriku, dan selama ini aku belum pernah melihatmu mengatakan hal seperti ini. Kata-katamu terlihat tidak meyakinkan, tapi sudahlah, aku juga tidak ingin repot-repot berurusan dengan dirimu kali ini. Pergi sana." Zanlao kemudian mulai berjalan meninggalkan Xiaoyan, tapi dengan senyuman yang cukup licik. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Hei, Pak Tua Zanlao, kau masih belum memberitahukan pada diriku kenapa aku tidak bisa mengambil teknik yang berada di sebelah kiri." Zanlao kemudian menimpali, "Meskipun kau mengambilnya sekarang, kau tidak akan pernah bisa menggunakannya, dan kau hanya bisa melihatnya, tidak akan bisa memakainya. Pada saat itu, mungkin kau akan merasa frustasi." Xiaoyan pun kebingungan. Bisa diambil tapi tidak bisa digunakan, apa artinya? Mungkinkah teknik Dao yang berada di pilar kiri memiliki peringkat yang sangat tinggi? Atau mungkin syaratnya yang terlalu tinggi? Oh, aku menduga pasti itu. Xiaoyan setelah mengatakan hal seperti ini pun bergegas menuju lantai kedua yang merupakan lantai tempat teknik kultivasi. Di dalam lapisan dari teknik kultivasi ini ada 2 pilar cahaya yang sangat terang. Xiaoyan melihat pada 2 pilar cahaya itu sambil menelan ludahnya dan kemudian dia
cukup enggan untuk mengalihkan pandangan matanya dari pilar cahaya yang berada di sebelah kiri. Xiaoyan kemudian berbicara, menolak godaan sama menyakitkannya dengan tidak memetik bunga liar di pinggir jalan. Tapi lupakan saja, lebih baik satu burung di tangan daripada dua burung di dalam semak-semak. Mari kita lihat dulu teknik dao apa yang berada di pilar cahaya bagian kanan, seperti yang diceritakan oleh Zanlao dengan cara yang cukup misterius. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan kemudian memasukkan ke dalam pilar cahaya sebelah kanan. Lalu Xiaoyan mengeluarkan sebuah buku yang berwarna biru muda dari pilar cahaya sebelah kanan ini. Buku berwarna biru muda itu telah diselimuti kabut yang berwarna biru, membuat jiwa seseorang bergetar. Dan jelas sekali bahwa buku biru ini bukan barang biasa. Xiaoyan dengan penuh antusias, sebenarnya ini adalah dia mulai melakukan pemeriksaan. Lalu Xiaoyan telah menemukan 3 tulisan pada bagian sampul buku biru yang bertuliskan teknik langit dingin. Hal itu memancarkan aura yang sangat mendominasi dan juga tidak tertandingi. Xiaoyan dengan gembira membuka halaman pertama dan dia telah menemukan tulisan yang langsung menarik perhatiannya. Teknik langit dingin merupakan teknik pertarungan jiwa. Hal ini mampu memadatkan energi langit dan bumi dengan kekuatan jiwa untuk menghancurkan berbagai rintangan di dalam dunia ini. Jika dibantu dengan roh hantu, maka kekuatannya akan berlipat ganda. Kata-kata seperti ini mengejutkan hati dari seorang Xiaoyan, dan ini benar-benar teknik pertarungan jiwa yang kekuatannya bisa berlipat ganda dengan bantuan roh hantu. Mata dari Xiaoyan pun menunjukkan rasa bahagia karena teknik pertarungan ini jauh lebih langka dari teknik dao lainnya dan kekuatannya juga jauh lebih tinggi. Ini juga kenapa teknik pertarungan jiwa tingkat Shi atau lebih jarang muncul di dalam pasar lelang. Xiaoyan buru-buru membolak-balikan beberapa halaman, membaca kata demi kata untuk waktu yang lama, dan kemudian raut wajah Xiaoyan berubah. Dia berkata, "Sial, Zanlao benar-benar tidak berbohong padaku. Teknik dao ini tidak memiliki deskripsi tentang peringkatnya. Bagaimana mungkin sebuah teknik tidak memiliki sebuah peringkat? Mustahil, aku tidak percaya. Pasti tersembunyi di bagian halaman yang lainnya." Karena Xiaoyan tidak percaya, dia mulai membaca kembali, membolak-balikan setiap halaman dari buku biru tersebut. Dan tetap saja Xiaoyan tidak menemukan kata-kata yang menunjukkan peringkat dari teknik langit dingin ini. Meskipun tidak mengetahui peringkatnya, Xiaoyan tetap membaca buku biru ini, yang kemudian dia semakin lama semakin mengerti. Hatinya juga semakin khawatir karena dia akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa teknik ini berbeda dengan teknik biasa. Dan kekuatannya tidak terkait dengan kultivasi, tapi terkait pada kualitas roh hantu dan juga kekuatan jiwa. Bagian yang paling mendalam teknik kultivasi ini bergantung pada sebuah pemahaman. Tanpa memahami setiap katanya, maka Xiaoyan tidak akan pernah bisa mempraktekkan teknik tersebut. Xiaoyan mengangkat alisnya. Ekspresi tidak berdaya muncul di dalam wajahnya yang tampan itu, dan Xiaoyan mengatakan, "Haruskah aku mengatakan teknik dao ini ajaib? Atau haruskah aku mengatakan orang yang menciptakannya bernama Meng? Aku belum pernah mendengar sebuah metode kultivasi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ini adalah teknik palsu? Tapi dari apa yang telah kupahami sejauh ini, dengan kekuatan jiwaku yang berada di puncak alam kaisar, ditambah dengan 2 roh hantu yang tidak kalah hebatnya, kekuatan yang dapat kulepaskan memang jauh lebih kuat daripada kemarahan surgawi musim semi kuning. Jika dilihat dari sudut pandang ini, teknik langit yang dingin tampaknya memang benar-benar ampuh. Mungkin aku harus pergi dan bertanya kepada Zanlao." Tapi detik berikutnya Xiaoyan menghentikan langkah kakinya ketika dia mengingat kata menopause yang mungkin Zanlao akan kembali meminta penjelasan pada dirinya. Hal ini membatalkan niat Xiaoyan bertemu dengan Zanlao. Dan kemudian dia menenangkan dirinya sendiri sambil berkata, "Jika teknik ini jauh lebih kuat dari teknik yang kugunakan sekarang,
maka aku akan menggunakannya saja untuk sementara, dan nanti aku akan mengetahui apa yang akan terjadi setelah aku benar-benar mengembangkannya. Aku sudah cukup lama di dalam pagoda emas ini dan mungkin sudah waktunya untuk keluar. Dikarenakan Xiaoyan khawatir dengan situasi dari halaman klan Xiao, dia kemudian bertemu dengan Zhan Lao untuk berpamitan, lalu mengelus kepala Long Yi, dan Xiaoyan benar-benar keluar dari dalam pagoda emas. Setelah menyimpannya kembali, Xiaoyan pada akhirnya keluar kamar dan halaman klan Xiao terlihat sangat sunyi. Xiaoyan bergumam, sepertinya mereka semuanya belum kembali dari kultivasi. Xiaoyan berjalan ke taman dari halaman klan Xiao ini, menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan yang indah dan cukup rileks. Xiaoyan kemudian menyeberangi sebuah jembatan kecil. Pandangan matanya tertuju pada sebuah pavilion yang tidak jauh dari tempat ini. Tatapan mata Xiaoyan terfokus pada seseorang yang ada di depan pavilion itu, yang tidak lain merupakan Xiao Yao. Dari kejauhan Xiaoyan berkata, "Leluhur." Mendengarkan suara dari seorang Xiaoyan, Xiao Yao pun sedikit tersenyum, dan detik berikutnya dia mengulurkan telapak tangannya menekan ke arah ruang kosong di hadapannya. Dalam seketika, kekuatan itu berubah menjadi telapak tangan api raksasa yang langsung meluncur secepat kilat ke arah dari Xiaoyan. Melihat hal seperti ini, Xiaoyan pun tercengang. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan menambahkan kekuatan api, lalu degar bertabrakan dengan telapak tangan api yang telah dilemparkan oleh Xiao Yao. Telapak tangan api meledak. Tubuh dari Xiaoyan juga terdorong mundur beberapa puluh langkah. Merasakan kekuatan dahsyat dari telapak tangan api, Xiaoyan menebak bahwa Xiao Yao telah berada di bintang 5 Dodi, dan dia hanya menguji kekuatannya ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru mendekati Xiao Yao. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Leluhur, selamat atas terobosanmu menjadi bintang 5 Dodi." Xiao Yao pun nampak terkejut dan kemudian dia berkata, "Bocah, kekuatan bintang 5 Dodi hanya membuatmu mundur beberapa puluh langkah saja. Ini benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius klan Xiao milikku yang jarang terlihat selama puluhan ribu tahun. Kau benar-benar luar biasa dan bahkan jauh lebih kuat dari masa mudaku." Xiaoyan kemudian menimpali, "Leluhur, sebenarnya serangan Anda tidak dengan kekuatan penuh, dan aku hanya beruntung bisa menghancurkannya." Xiao Yao kemudian berkata, "Kau juga memiliki sikap yang sangat rendah hati. Orang tua ini pada saat itu juga disebut sebagai seorang jenius. Tapi jika dibandingkan dengan dirimu, aku masih kalah. Sama sekali, aku bukan bandinganmu." Xiaoyan kemudian bertanya, "Leluhur, setelah mencapai terobosan bintang 5 Dodi, apakah kau mengalami cedera?" Xiao Yao menggelengkan kepalanya, "Tidak. Lihat betapa sehatnya aku. Bahkan tubuhku tidak ada luka sama sekali." Xiaoyan lega. "Jika begitu, sekali lagi aku ucapkan selamat. Ngomong-ngomong, di manakah yang lainnya?" Xiao Yao pun berkata, "Mereka semuanya masih pergi untuk beraktivitas, tapi kemungkinan akan segera kembali dalam beberapa hari." Xiaoyan pun tertawa. "Sebenarnya aku sudah cukup terbiasa dengan keceriaan ketika semuanya berkumpul, dan rasanya cukup aneh ketika tiba-tiba menjadi sunyi seperti ini." Tak lama kemudian Zhenny muncul berjalan dengan anggun menggunakan gaun berwarna ungu. "Adik kecil Xiaoyan, apa yang kau resahkan?" Xiaoyan pun segera menoleh. "Kakak Zhenny, bagaimana bisa kau menemukan aku di tempat ini?" Zhenny segera mengatakan, "Tempat yang paling ramai biasanya merupakan tempat kau muncul. Aku sebenarnya baru saja kembali ke halaman klan Xiao ini, dan ketika mendengar ada suaramu, aku langsung datang menghampiri." Xiaoyan kemudian segera mengatakan, "Kakak Zhenny, ada satu hal yang akan kukatakan pada dirimu, dan mungkin ini terlalu berlebihan. Setelah kita tidak bertemu, kau semakin cantik saja."
Zeni menegur Xiaoyan sambil bercanda. Apakah kau baru saja memakan madu? Mulutmu benar-benar manis. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bertanya, ngomong-ngomong kakak Zeni, bagaimana perkembangan tentang bahan-bahan untuk pembuatan pil cinta jiwa? Zeni kemudian menimpali, semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Hanya saja salah satu bahan yaitu air dari 9 mata air cukup sulit untuk ditemukan. Zeni terdiam dan hal itu membuat raut wajah Xiaoyan nampak cukup bersedih. Melihat raut wajah Xiaoyan seperti itu, Zeni tiba-tiba saja kembali berkata, tapi untungnya ada seorang teman yang aku kenal dan secara tidak sengaja mendapatkan sebotol kecil air dari 9 mata air ketika dia baru kembali dari sebuah petualangan, dan baru kemarin aku membelinya dengan sejumlah biaya yang cukup pantas. Xiaoyan cukup terkejut, raut wajahnya kembali senang dan dia berkata, kakak Zeni, sejak kapan kau mulai berbicara dengan jeda yang begitu lama? Benar-benar membuat dirimu semakin misterius. Meskipun sebotol kecil dari air 9 mata air, hal itu sudah cukup untuk memberikan satu pil cinta jiwa. Jika pil itu berhasil dibuat, maka akan bisa meningkatkan kekuatan jiwa dari Lang Tian dan kemudian bisa memecahkan kebutuhan mendesak untuk memurnikan pil hati ungu. Adapun peningkatan kekuatan jiwa dari Le Shaolong dan juga yang lainnya untuk mengembangkan teknik bertarung tim, yaitu teknik terhubung api surgawi pemberian dari Kaisar Xiao. Kemungkinan hal seperti ini harus menunggu lebih banyak air dari 9 mata air terkumpul di masa mendatang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan direncanakan Xiaoyan setelah ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.